Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, malam Jumat ini kita bisa meneruskan diskusi fikih kita masih tentang para mustahik zakat atau orang-orang yang berhak menerima pembayaran zakat. Kita awali seperti biasa dengan bertawassul kepada Rasulullah SAW dan menghadiahkan suratul Fatihah untuk pengarang kitab Fathul Mu'in ini. Ila hadratin Nabi Mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Summa hadatan ila ruhi Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari Al-Fanani wa usulihim wa furu'ihim wa li silsilatihim. Syawalillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita masuk ke asnaf atau golongan yang berikut. Nah, wa bunus sabil yaitu wasabilullahi yaitu sabilillah. Siapa sih yang disebut sabilillah dalam 8 golongan orang yang berhak menerima zakat? Wahuwal qaimu bil jihadi mutawatti'an. Sabilillah itu adalah orang yang mengerjakan jihad atau berjuang atau perang lillahi karena Allah mutatawwi'an walau ghaniyan, walaupun ia seorang yang kaya raya. Jadi walaupun orang kaya, tapi kalau dia berjihad membela agama Allah, maka dia termasuk sabilillah dan berhak untuk menerima zakat. Yu'tal mujahidu an-nafaqata wal kiswata lahu wali iyalihi zahaban. Orang tersebut berhak diberi biaya untuk pakaian, ya. Kemudian nafkah keluarganya. Kemudian ongkos perang, ongkos berangkat, ongkos pergi ke medan jihadnya tadi itu. Kemudian pulangnya juga seperti itu, serta biaya peralatan yang dibutuhkan. Kemudian itu konsep yang pertama. Jadi sabilillah itu di sini orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Cuma nanti pengertian jihad ini bisa luas, ya. Jihad secara makna sempit tentu orang yang mengangkat senjata membela Islam. Kemudian jihad secara luas ya banyak, termasuk ustadz-ustadz yang mengajar ngaji di kampung-kampung, kemudian para pengurus TKM dan seterusnya yang benar-benar mengurusi rumah Allah itu dengan tujuan memakmurkan masjid. Menurut kitab Subulus Salam, semua orang yang berjuang untuk kepentingan umum itu juga termasuk jihad, kepentingan bersama. Kemudian yang berikutnya wabnus sabil, yaitu ibnu sabil. Siapa? Wahuwa musafirun mujtazin bibila di zakati.
yaitu musafir yang melewati tempat mengeluarkan zakat. Ya. Jadi asnaf yang berikutnya adalah ibnu sabil. Seorang musafir yang kebetulan pada saat zakat itu dibagikan dia sedang istirahat atau mampir sejenak melewati tempat tersebut. Au munsyi'u safarin mubahin minha, atau memulai bepergian yang diperbolehkan dari tempat tersebut. Atau memang dia orang situ dan mau melaksanakan ataupun bepergian, musafir. Itu juga berhak menerima zakat. Tapi ingat, bepergiannya bukan untuk maksiat. Kemudian juga bepergian orang-orang yang ongkosnya kurang. Nah, itu ya. Jadi tujuan perginya bukan maksiat. Kalau perginya untuk maksiat, ya nggak ada tanggungan atau hak dia untuk menerima zakat. Walau linazhatin, walaupun dalam rekreasi atau wisata, boleh tuh. Tujuannya wisata kan, refreshing, healing, apalah istilah sekarang, untuk refresh, menyegarkan pikiran segala macam, itu boleh tuh. Aokana kasuban, atau orang itu kuat berusaha hanya sedang dalam keadaan kehabisan uang. Bikhilafi musafirin, berlainan dengan bepergian buat limaksiatin, untuk maksiat, seperti mencuri, menipu, membawa perempuan yang bukan mahramnya. Ila intaba, kecuali bila ia segera bertobat. Niatnya pertama dari rumahnya mau maksiat, tengah jalan mikir ulang, nggak jadi, tobat. Nah, itu langsung beralih jadi berhak menerima zakat. Ila intaba wal musafiri li ghairi maqsad, atau yang bepergian tanpa maksud yang baik. Contohnya orang yang kebingungan, termasuk orang yang minta-minta. Dan orang yang bepergian tanpa maksud yang baik, misalnya orang-orang yang bepergian termasuk orang yang minta, tidak sah diberikan zakat. Itu kalau gepeng termasuk nggak, Pak? Apa gepeng? Pengemis dan pengamen. Kalau itu usaha dia. Itu memang usahanya dia kayak gitu. Nggak termasuk lah. Coba kita telah lagi ya. Berlainan dengan bepergian untuk maksiat, kecuali bila ia segera bertobat. Dan orang yang berpergian tanpa maksud yang baik, misalnya orang yang kebingungan termasuk yang minta-minta, tidak sah diberi zakat. Jadi tidak sah tuh orang yang mis. Nah, itu kan kalau di kita justru jadikan mata pencarian tuh. Koordinir biasanya sama ada bosnya. Kecuali dia memang kayaknya kalau musafir beneran malu deh minta-minta. Artinya dia mungkin hanya tidak sampai minta gitu. Paling ada orang yang lihat terus iba karena mungkin benar-benar kelihatan susahnya, maka dia bantu. Tapi kalau yang sengaja minta-minta, apalagi sampai dikoordinir segala macam, itu nggak ada kewajiban kita untuk memberikan zakat sama mereka. Masuk yang pergi merantau gitu, kalau nggak ada gitu. Iya, itu boleh. Pergi merantau. Nah, itu boleh. Memang di bis itu kejam.
Lalu seberapa besaran zakat yang diberikan kepada Ibnu Sabil itu? Wa yu'ta kifayatahu, Ibnu Sabil boleh diberi secukup ongkos bepergiannya. Wa kifayata man ma'ahu, dan ongkos orang atau keluarga yang pergi bersama dia. Kalau perginya 2 orang, ya kasih ongkos ukuran 2 orang. Iya. Kalau perginya sekeluarga 5-4 orang. Ke Arab gede Pak. Dan mungkin ada batasan kali jarak masuk jauh ini. Wa kifayata man ma'ahu, jadi orang-orang yang pergi juga sama dia. Min mamunihi ae jami'iha nafaqatan. Baik ongkos nafkah, pakaian, wakiswah, pakaian, zahaban, pulang dan perginya, wa iyaban, zahaban wa iyaban, pulang dan pergi. Illam yakun lahu bitorikihi, kalau dalam perjalanan atau di tempat yang ditujunya, aw maksadihi malun, tidak ada hartanya. Nah itu. Jadi diberi sesuai dengan kadar ongkos pergi ke sana. Sama bekalnya sekalian ya. Itu punya mobil yang nyandamin dulu. Minhu ma akhadhahu illam yakhruj, orang yang mengaku dirinya sedang dalam perjalanan atau perang dapat dibenarkan tanpa disumpah. Jadi nggak perlu sampai disumpah-sumpah. Bener nih Bapak lagi Jihad. apa dulu? Yang penting dia ngaku. Ya, tapi itu kalau yang jihad itu mesti ini nggak sih Pak? Mesti Apa? Muslim Mbak syaratnya? Atau semua orang? Jihad itu kan membela agama Allah. Iya, membela agama Allah. Tapi kan kalau saya nonis gimana? Kan bukan membela agama Yesus dia. Yang jangan membantu gitu loh. Tapi dia posisinya belum mualaf gitu ya. Oh, kayak ini apa kayak sedekah misalkan dia tapi non muslim gitu. Iya, nonis. Nonis. Yang sedekah siapa? Ya yang nonisnya ini. Enggak, kitanya kan nonis gitu loh. Oh, jadi gimana sih maksudnya? Dia bingung saya. Enggak, kan kalau kita ngasih apa itu Ya, zakat zakat itu gitu. kepada yang nonis gimana? Oh, gimana gitu? Apakah harus syaratnya? Kalau buat yang nonis, ya kita istilahnya membantu aja secara manusiawi. Sosial. Nah, betul. Nah, untuk zakat ini targetnya jelas orang Islam, orang Muslim. Seorang Muslim. Mustahiknya. Di masjid kita non muslim juga ada apa Pak? Enggak. Hah? Enggak Serius? Enggak. Kecuali misalkan udah dapat semua muslimnya. Kayak zakat fitrah itu kan bagi atau kurban boleh. Ya berarti kita sodakoh aja jatuhnya. Ya kan. Wala yunta ahadun biwasfaini. Seorang mustahik dengan 2 sifat. Misalnya dia termasuk miskin, juga termasuk sabilillah. Ada 2 sifat kan? Ya. Ada 2 asnaf yang melekat di diri dia tuh. Itu gimana? Seseorang mustahik dengan 2 sifat, contohnya miskin dan sabilillah, jihad di jalan Allah. Nah, in akhadha fakirun bil ghar fa'atahu gharimah. Tidak boleh diberi zakat. Betul demikian, tetapi kalau orang fakir menerima dan dari sifat gharim lalu ia memberikan kepada yang memberi pinjamannya, ia dapat diberi pula dari asnaf fakir, sebab dalam keadaan demikian ia membutuhkannya. Wah, gimana nih? Seorang mustahik dengan 2 sifat tidak boleh diberi zakat.
Tetapi diberi. Tetapi kalau fakir menerima dari sifat ghorim, udah fakir ghorim lagi, lalu ia diberi kepada yang memberi pinjamannya, dapat diberi pula dari asnaf fakir. Jadi yang dipakai fakirnya aja, ghorimnya jangan. Sebab dalam keadaan demikian ia membutuhkannya. Jadi dipilih aja salah satunya, mana yang dulu diutamakan. Tanbih, sebuah peringatan, walau farraqal malik az-zakah saqata sahmul amil. Jika pemilik harta itu membagikan zakat, maka gugur bagian amil. Jadi ada amil zakat. Kemudian tapi yang bagi ini si pemiliknya langsung. Maka bagian amil jadi gugur. Kalau amil mau dapat bagian, dia yang harus bagiin ke asnaf yang lain, bagi kelompok yang lain. Summa inin hadaral mustahiqun, kemudian jika para mustahik terhitung banyaknya, wa wafa bihimul mal, dan harta zakatnya mencukupi, lazima ta'mimuhum, maka wajib meratakan pembagian secukup kebutuhan mereka. Jadi kalau kumpul semua para mustahik dari 8 asnaf itu, kemudian harta zakatnya mencukupi, wajib meratakan pembagian secukupnya, diratain secukupnya. Wa illa, kalau tidak mencukupi, lam yajib, untuk kebutuhan mereka tidak wajib meratakan pembagian itu. Walam yundab, dan tidak pula disunahkan meratakannya. Lakin, akan tetapi, yalzamuhu i'ta'u salasatin, si pemilik zakat wajib memberi 3 orang dari setiap asnaf. Misalkan satu golongan, kan tadi ada 8 golongan. Misalkan satu golongannya ada 5 orang. 5 kali 8? 40. Hartanya dihitung-hitung cukup nih buat 40 orang. Udah bagi rata aja tuh. Tapi kalau nggak cukup, nggak ada kewajiban untuk membagi rata. Sunnah juga enggak. Jadi diambil dari pemilik dari masing-masing asnaf itu perwakilan 3 orang saja. Nanti dari 3 orang itu terserah mau dibagi ke 5 itu kesepakatan mereka. Gitu. Lam yakunu bil baladi, walaupun mereka tidak ada di tempat pemberian zakat itu, waqatal wujubi, ketika kewajiban zakat itu tiba, haulnya udah tiba. Wa minal mutatawwinin wa minal mutawattinin aula, dan penduduk kampung setempat harus diutamakan. Nah, jadi yang jadi utama adalah akamsi, harga lokal. Iya, karena kan teorinya ya kita berbuat baik itu kepada circle yang paling dekat dengan kita, baru makin banyak makin luas. Lanjut, cukup? Habis tuh, ya mana wis pada ngantuk ya. Satu bab lagi, Pak. Tuh, ini lagi ya. Walau a'ta isnaini, apabila pemilik zakat memberikan masing-masing 2 orang, min kulli sinfin, dari setiap asnaf, 2 kali 8 berarti 16. Wasalisu, padahal ada 3 orang.
Padahal dari setiap asnaf itu ada 3 orang. Maujudun. Lazimahu aqallu mutawallin. Maka wajib juga memberi kepada orang atau mustahik ketiga itu. Walaupun dengan harta yang sedikit. Aqalla mutamawilin azman lahu minal mal, dari hartanya sebagai dendaan. Kalau harta yang harus dibagikan sudah habis. Jadi kalau ada masing-masing asnaf dari 8 itu 3 orang, tapi si pemilik zakat ini dari harta yang dihitung itu hanya cukup untuk 2 orang. Maka yang 1 orang itu boleh dia ambilkan dari harta yang lain walaupun bukan harta yang dia zakati. Jadi harta pribadi si muzaki, si pemberi zakat tadi. Walaupun mungkin nggak sebesar nominal zakat yang diberikan kepada 2 orang tadi. Jadi kalau lebih dari 3, ya 3 orang yang diambil, yang sisanya tidak wajib buat diberikan. Tapi kalau pas 3, kita mempunyai cuma 2, yang satunya juga wajib kita kasih walaupun lebih sedikit. Walau faqada ba'dus salasati, apabila sebagian asnaf tidak lengkap 3 orang, rudda hissatuhu, maka kembalikan bagian yang tidak ada itu kepada sisa mustahik dari asnaf yang bersangkutan. Apabila sebagian asnaf tidak lengkap 3 orang, maka kembalikan bagian yang tidak ada itu kepada sisa mustahik dari asnaf yang bersangkutan. Ala bakin sinfi bisinfihi ini tajahu, kalau ia masih membutuhkannya. Bila ia tidak membutuhkan, maka bagian itu harus diberikan kepada asnaf lain yang ada. Jadi kalau nggak lengkap, sebaiknya kasih ke asnaf lain yang ada. Wa yalzamuhu taswiyah, wajib meratakan pembagian bagi semua asnaf. Meratakan di sini maksudnya nominalnya sama, beratnya sama, besarnya sama, banyaknya sama. Bainal asnaf wa in kana hajatu ba'dihim asyadda, walaupun kebutuhan sebagian lebih banyak daripada yang lain. Tiap orang kan kebutuhannya beda-beda tuh. Termasuk para mustahik juga kebutuhannya beda-beda, tapi harus disamaratakan. Ya. Jadi nggak ngitung mentang-mentang yang satu keluarganya, anggota keluarganya misalkan 5 orang, yang satu cuma berdua, yang 5 banyakan, yang 2 lebih sedikit, enggak. Sama ratain aja. Wa in kana hajatu ba'dihim asyadda lastawiya baina ahadin nisfi, tidak wajib meratakan pembagian antara perorangan dari setiap asnaf. Bahkan sunnah meratakan setiap perorangan itu. Nah, itu pendapat yang pertama. Tapi menurut keterangan Imam Nawawi, ya Imam Nawawi ini salah satu imam besarnya mazhab Syafi'i, bukan Syekh Nawawi, beda lagi nih. Ada Imam Nawawi, ada Syekh Nawawi. Syekh Nawawi yang dari Tanara. Nah, kalau Imam Nawawi ini salah pengarang, salah satu imam besar ataupun ulama yang menjadi rujukan dari mazhab-mazhab Syafi'iyah. Kata Imam Nawawi, besar kecilnya pembagian itu harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Tuh. Kata Imam Nawawi beda, harus disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian kalau yang kedua, kalau dia itu dari amil, ada kan amil zakat kan? Pembagian amil berdasarkan berat atau ringannya tugas. Berat porsinya. Jadi semakin berat tugasnya, tambahin bagiannya makin banyak. Tidak perlu disamakan dengan asnaf yang lain. Berapa persennya Pak? Total semuanya? Nggak ada di sini. Kemarin kan Mas Pras sudah nyari berapa? 12,5. 12,5. Iya, dari total semua.
cek aja. Tuh. Wakhtara jama'atun min a'immatina jawaza sorfil fitrah ila salasati masakin. Segolongan dari kalangan imam mazhab Syafi'i telah memilih akan bolehnya memberikan zakat fitrah kepada 3 orang miskin atau lainnya dari para mustahik. 3 orang. Jadi masing-masing asnaf 3 orang. Walau kana kullu sinfin aw ba'dul asnaf, jika keadaan semua asnaf atau sebagian asnaf pada hari itu pada waktu tiba kewajiban melakukan zakat masing-masing terhitung 3 orang. Ya, waqtal wujubi mahsuron fi salasatin fa aqalla atau kurang istahaqquha, maka mereka berhak menerima zakat pada masalah yang pertama, yaitu di mana terhitung atau tercatat semua asnaf. Wa ma yakhusul mahsuri, dan dikhususkan bagi orang yang terhitung pada masalah yang kedua, yaitu tercatat hanya sebagian pada waktu tiba kewajiban. Jika keadaan semua asnaf atau sebagian asnaf pada waktu tiba kewajiban mengeluarkan zakat masing-masing terhitung 3 orang atau kurang, maka mereka berhak menerima zakat pada masalah yang pertama, yaitu di mana terhitung atau tercatat semua asnaf. Jadi semuanya dihitung 3 walaupun ada asnaf yang kurang gitu. Dan dikhususkan bagi yang terhitung pada masalah yang kedua, yaitu yang tercatat hanya sebagian pada waktu tiba kewajiban. Fala yadurruhu hudusu ghinan, karena itu tidak mudarat, tidak boleh menjadi halangan ghinan dengan adanya kekayaan yang baru. Aw mautin, mendadak kaya gitu kan, atau salah seorang di antara mustahik yang telah dicatat mendadak wafat. Jadi udah dicatat nih, tiba-tiba pas waktunya si mustahik tadi jadi orang kaya. Misalkan dapat warisan atau apa, itu nggak masalah, tetap dia masih jadi mustahik, tetap masuk list. Atau wafat, meninggal pada waktu pembagian itu, tetap diwakili sama keluarganya. Bahkan dengan kejadian tersebut haknya tetap. Ya, haknya tetap. Bal hakuhu bakin bihalihi. Fayudfa'u nasibul mayyiti. Sehingga bagian mustahik yang mendadak mati harus diberikan kepada ahli warisnya. Ahli waris. Wa in kana huwa muzakki, walaupun ahli warisnya yang mengeluarkan zakat. Walaupun yang jadi ahli warisnya itu ternyata yang ngeluarin zakat juga. Jadi baik diterima lagi sama dia gitu. Ini zakatnya mungkin orang tua atau pamannya dia dan seterusnya. Nggak apa-apa ya? Apa-apa. Sama keluarga gitu. Nggak apa-apa zakat sama keluarga. Tapi kalau misalkan saya di sini, terus saya mau zakat di keluarga yang kurang mampu di kampung gitu. Ini zakat di kampung itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan ada kan di sini dulu nih. Oh, tadi sih kita dulu. Nah, kaya terus di sana nggak apa-apa. Gitu aja. Ya maksudnya sini kan subsidi. Kalau misalkan saya kan 5 orang, di sini 3, di sana 2 gitu. boleh kayak gitu. Boleh. Nggak apa-apa, Bu. Dibagi-bagi. Nggak boleh apa? Tentunya harus prioritasnya di sini dulu. Gitu. Ini zakat apa nih? Zakat penghasilan atau zakat fitrah? Zakat fitrah gitu. Apa-apa. Nggak apa-apa kan? Terus di sekolah itu kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena sekolah kan suka meminta
Nah, kalau mau zakat gitu. di sekolah itu bisa jadi dia amil, Masuknya ambil. ya, dia menampung dan menyalurkan, atau langsung ke ustadznya, dia termasuk sabilillah. Boleh kedua-duanya. Ke panitia penerimaan zakat berarti dia statusnya amil, ke ustadznya langsung berarti dia sabilillah. Berarti yang di masjid kayak gitu, kayak zakat fitrah. Hmm. Itu masuknya amil gitu. Amil. Kirain yang ambil itu ditentuin sama pemerintah gitu. Bukan, itu Baitul Betul. Basnas kayaknya. Terus sama guru ngajinya ya Sabilillah gitu. Walaupun misalkan guru ngajinya kaya raya. Tapi yang afdal ya kalau masih ada fakir miskin utamain mereka gitu. Gitu ya. Cukup ya? Cukup. Kayaknya cukup untuk malam Jumat kali ini. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.